semua ya. Tidak ada yang sakit. Atau ada yang sakit? Tidak ada. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang sakit, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, atau supaya kegiatan kita pada hari ini berjalan yang baik, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Minda, saya beri kesempatan untuk kamu untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Bapak Ibu Guru, kita teman-teman, mari kita siap berdoa. Dalam nama Bapa, ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu dari tadi malam hingga pagi ini. Ya Tuhan, kami akan mulai kegiatan kami. Lindungilah dari abad hingga akhir. Nama-Mu kami puji, esok dan pada segala masa. Amin. Oke, baik. Terima kasih Linda sudah pimpin kita dalam doa. Selanjutnya, sebelum kita mulai layanan yang kita berikan pada hari ini, terlebih dahulu saya akan cek kehadiran kalian ya. Yang pertama, Arselina Yanti. Hadir Pak. Kemudian Basilius Gian Agung. Hadir Pak. Kemudian Hendrika Tasya Eheng. Hadir Pak. Jeribertus Ferdinando. Hadir Pak. Korisiana Jennifer. Hadir Pak. Cornelis Gunawan. Hadir Pak. Marcelinus Afka. Hadir Pak. Natalia Elgiani Sribragi. Hadir Pak. Octavian Elais. Hadir Pak. Octavianus Supardi. Hadir Pak. Paulina Ratnaderi. Hadir Pak. Rizkianus Dilius. Hadir Pak. Rovinus Edo Putra. Hadir Pak. Sylvester Durando. Hadir Pak. Sofia Regina Ninda. Hadir Pak. Yuliana Tita. Hadir Pak. Oke, baik, hadir semua ya. Tidak ada yang apa hari ini. Terima kasih untuk kita semua. Selanjutnya kita langsung saja berkaitan dengan topik layanan yang kita berikan pada kesempatan hari ini. Teman-teman semua, Bapak Ibu semua, oke, baik, topik layanan yang kita berikan pada hari ini atau yang kita pelajari pada kesempatan ini berkaitan dengan sikap sopan atau sikap sopan santun. Oke, baik, sebelum kita lanjut, mungkin di antara teman-teman atau di antara adik-adik semua tahu apa itu sikap atau sopan santun. Coba angkat tangan yang bisa. Siapa? Oke, silakan Rizky. Sikap saling menghargai satu sama lain. Oke, sikap saling menghargai satu sama lain. Itu berkaitan dengan sikap sopan santun. Oke, Tessa, silakan Tessa. Sikap saling menghormati. Sikap saling menghormati. Oke, baik. Itu adalah gambaran penting berkaitan dengan sikap sopan santun. Oke, baik. Kemudian yang berikut. Tujuan dari layanan yang kita berikan pada hari ini berkaitan dengan sikap sopan santun itu apa? Kalau bisa coba angkat tangan. Edo, tujuan kita bawakan atau berikan layanan berkaitan dengan sikap sopan santun itu supaya apa? Tujuannya. Silakan Edo. Tujuannya supaya apa? Kita memberikan layanan berkaitan dengan sikap atau sopan santun. Elkin? Agar kita kedepannya menjalankan topik layanan kita hari ini yaitu sikap sopan santun. Oke, agar kita kedepannya menjalankan berkaitan dengan topik layanan yang kita berikan pada kesempatan hari ini berkaitan dengan sikap dan sopan santun. Oke, mungkin ada lagi? Ninda? Rizky? Supaya kita bisa bertanya, bisa menjalankan sikap saling menghargai satu sama lain. Oke, supaya bisa saling menghargai satu sama lain, sikap saling menghargai satu sama lain. Nah, itu berkaitan dengan tujuan kita memberikan layanan berkaitan dengan sikap atau sopan santun. Di sini saya sudah buat berkaitan dengan tujuan
dari layanan ini, layanan berkaitan dengan etika sopan santun. Yang pertama itu peserta didik atau konseling mampu memahami nilai-nilai dan cara bertingkah laku sosial dalam kehidupan di luar kelompok sebaya. Itu adalah tujuan umumnya berkaitan dengan etika atau berkaitan dengan sopan santun. Kemudian yang berikut, adapun tujuan khususnya. Tujuan khususnya di sini yang pertama, peserta didik atau konseling dapat memahami pentingnya perilaku sopan santun. Itu poin yang pertama berkaitan dengan tujuan khusus berkaitan dengan etika atau sopan santun. Kemudian tujuan khusus yang kedua, peserta didik atau konseling dapat belajar untuk berperilaku sopan santun. Itu tujuan khususnya. Kita bawakan layanan berkaitan dengan tema berkaitan dengan sopan santun, layanan klasikal yang kita bawakan pada hari ini. Tadi itu adalah 2 poin penting berkaitan dengan tujuannya. Sehingga sebentar teman-teman semua atau ibu semua sudah memahami baik tujuan kita mendengarkan layanan ini supaya apa. Tadi ini saya sudah buat tujuannya, tujuan umum dan tujuan khusus. Oke, baik. Kemudian kita lanjut. Saya rasa kita langsung saja ke materinya. Oke, baik. Tadi Rizky sudah menyampaikan apa itu pengertian dari sikap sopan santun. Oke, Rizky, dari kesempatan ini saya mau minta kamu menjelaskan kembali kepada kita semua di sini, menurut pemahaman Rizky sendiri berkaitan dengan sopan santun itu seperti apa dia? Sebelum kita lanjut nanti ke unsur-unsur atau sikap perilaku sopan santun. Coba Rizky silakan. Contohnya seperti menghargai orang, berbicara sopan kepada orang, dan bisa menerima pendapat orang. Oke, berbicara sopan kepada orang lain ya, atau kita saling menghargai pendapat orang lain. Ketika kita berdiskusi, kita saling menghargai pendapat. Oke, baik. Di sini ada berapa unsur berkaitan dengan sikap dan perilaku baik sebagai tuntunan dan kayak sopan santun. Yang pertama adalah apabila bercakap-cakap maka berbicaralah dengan sopan. Oke, baik. Kalau teman-teman semua di sini ketika berbicara itu, contohnya Ninda dengan si Rizky, kalau kamu berbicara modelnya seperti apa? Ada tidak di situ yang namanya sopan santun atau etika sopan santun di situ? Ketika kalian berbicara, Ninda? Atau ketika Rizky dengan Ninda berbicara menggunakan bahasa-bahasa kasar atau bahasa-bahasa kotor? Ya, Ninda? Ketika kamu berbicara dengan orang lain, kamu sering tidak menggunakan bahasa-bahasa kasar atau mungkin bahasa-bahasa kotor? Sering? Sering ya? Oke, baik. Tapi tidak terlalu. Kalau di lingkungan sekolah? Tidak terlalu sering ya. Hanya kadang-kadang kalau ke dalam keadaan tidak sadar. Akhirnya mengeluarkan kata-kata kosong atau kata-kata kasar. Oke, di sini kita dituntut untuk bercakap-cakap maka berbicara dengan sopan. Itu tuntutannya. Kalau kita berbicara tentang etika atau sopan santun, maka kita menggunakan bahasa yang sopan ketika kita berbicara dengan orang lain. Contohnya, Rizky berbicara dengan saya, tentu atau otomatis perbicaranya berbeda. Tidak mungkin Rizky berbicara dengan yang notabene saya adalah gurunya Rizky, tapi menggunakan bahasa kotor atau bahasa kasar. Itu contohnya. Kalau kita lihat Rizky umurnya dengan saya jauh berbeda. Tentu kalau dalam konteks berbicara pasti di situ yang namanya sopan santun paling ditekankan di situ. Bisa dipahami ini? Bisa. Itu poin yang pertama. Kemudian bersikap dan berperilakulah yang sesuai dengan tuntunan
tata krama tata krama dan sopan santun akan menjauhkan dari gunjingan orang lain. Maksudnya ini apa ya? Gunjingan dari orang lain itu kamu tahu tidak? Maksudnya seperti apa? Atau kalau bahasa sehari-harinya itu gosip dari orang lain, atau mungkin ketika kita lewat orang pasti omong dari belakang. Itu maksud dari gunjingan orang lain. Itu karena apa itu? Karena berperilaku tidak baik. Itu makanya kalau kita lewat pasti nanti orang omong dari belakang. Ini Ninda ini dia sering ketika dia berbicara saya dia tidak sopan. Dia menggunakan bahasa-bahasa kasar atau bahasa kotor. Itu maksud dari gunjingan dari orang lain. Kemudian yang berikut coba Rizky. Yang ketiga, apabila kita memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, maka dapat dipergunakan untuk mencari nafkah sehingga akan tercukupi kebutuhan hidup kita. Oke, apabila kita memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, maka dapat dipergunakan untuk mencari nafkah. Maksudnya apa ini? Elki, coba jelaskan maksud dari poin ini seperti apa ya? Silakan Elki. Silakan Rizky. Jika kita memiliki pemikiran yang baik, maka kita dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oke, jika kita memiliki pemikiran baik, maka dengan sendirinya kebutuhan kita sehari pasti terpenuhi, ya. Rizky, itu maksud dari poin yang ketiga tadi. Apabila kita memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, maka dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, sehingga akan tercukupi kebutuhan hidup kita. Dengan tadi catatan kita berkaitan, kalau kita kaitkan dengan etika atau sopan santun. Ketika kita contohnya kita minta sesuatu di orang lain. Contohnya Ninda minta barang di siapa ini? Jerry. Tapi kalau Ninda mintanya menggunakan bahasa yang tidak baik, otomatis orang tidak akan kasih. Tetapi beda cerita kalau si Ninda mintanya dengan baik, otomatis sudah si Jerry pasti akan kasih barang yang Ninda minta. Bisa ini? Bisa dipaham? Oke. Kemudian yang keempat, Aikin, coba. Sedangkan sikap dan perilaku yang baik itu dapat menyelamatkan manusia dalam hidup. Oke. Kata kuncinya di sini apa ini? Di poin yang keempat ini. Coba Aikin. Sedangkan sikap dan perilaku yang baik itu dapat menyelamatkan manusia dalam hidupnya. Kata kuncinya apa sih? Ya? Perilaku yang baik. Kemudian apa lagi? Sikap. Oke. Kalau kita kaitkan dengan kalimat tadi itu, manusia menyelamatkan manusia dalam hidupnya. Maksudnya ini apa? Contohnya seperti apa ini? Jika kita baik dengan orang lain juga baik dengan kita. Oke, jika kita baik, otomatis orang lain juga baik dengan kita, Oke, siapa lagi? Anda? Silakan Anda. Banyak sekarang kejadian itu orang sering dipukul. Gara-gara apa ya? Sikap tidak baik. Contohnya hari ini saya menegur si Afka dengan bahasa-bahasa baik atau bahasa-bahasa yang notabene tidak menggunakan bahasa kotor, Tetapi tanggapannya si Afka itu bahwa itu hal-hal yang tidak baik semua. Otomatis di sini saya sebagai yang penasehat si Afka itu pasti marah dengan tindakan yang dilakukan oleh Afka. Dan dari situlah adanya tindakan
kekerasan. Karena apa? Karena kita maksudnya sudah baik, tetapi tanggapannya apa sudah lain, ya. Kita sudah menggunakan bahasa-bahasa baik, tapi balasannya apa itu menggunakan bahasa-bahasa kotor. Oke, baik. Sudah bisa paham ini? Poin yang keempat. Oke, kalau sudah bisa, kita lanjut berkaitan dengan hal yang perlu dilakukan berkaitan dengan sopan santun. Yang pertama apa? Ya. Oke, yang pertama hal-hal yang dilakukan atau mulai belajar berkaitan dengan etika sopan santun itu yang pertama adalah senyum, kemudian sapa, kemudian yang berikut salam dan sopan serta santun. Oke, baik. Rizky, senyum, sapa, salam dan sopan serta santun. Maksudnya apa ini? Ya? Dari yang pertama senyum. Selalu memberikan senyuman kepada orang lain. Oke, selalu memberikan senyuman kepada orang lain. Tidak? Ketika kita sapa dengan orang kita harus senyum. Ya, ketika kita menyapa orang lain jangan lupa untuk senyum. Oke, kemudian sapa. Elkin. Bertegur sapa agar menambah keakraban. Bertegur sapa atau penting sekali yang namanya sapa kepada orang lain supaya nanti hubungannya akrab, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan sapa menurut si Elkin tadi. Kemudian salam. Afka. Ya, salam. Salah satu contoh yang pernah kamu praktikkan khususnya di lingkungan sekolah itu apa? Berkaitan dengan salam tadi. Oke, memberikan salam kepada guru. Dok, pernah tidak memberikan salam kepada orang lain? Pernah. Kalau di lingkungan sekolah? Pernah. Dengan siapa ya? Dengan Bapak Ibu guru. Berarti yang kamu lakukan selama ini dengan Bapak Ibu guru sih ya? Ya? Teman-teman. Afga, dengan teman-teman pernah? Pernah. Oke, baik. Itu sebenarnya diwajibkan, ya. Bukan hanya dengan Bapak Ibu guru saja. Contohnya setiap pagi. Ketika kita sampai di gerbang, kalau ada teman-teman kita di sana yang piket, selamat pagi teman-teman piket. Atau kalau ada Bapak Ibu guru itu, selamat pagi Pak atau selamat pagi Ibu. Jangan karena nanti yang piket itu adalah siswa atau sama-sama dengan kalian tidak memberikan salam. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara tentang salam itu mau siapa sendirian. Jangan pilih kasih hanya karena dia guru itu nanti yang kita berikan salam. Itu tidak boleh kalau berkaitan ini. Contohnya Ninda ketemu dengan Hafka tidak boleh Ninda jalan saja tidak memberikan salam kepada si Hafka. Kemudian sopan serta santun. Kalau berbicara tentang sopan dan santun, saya rasa mungkin adik-adik semua sudah paham berkaitan dengan ini. Karena ini berkaitan dengan sopan santun kita bukan hanya belajar di sekolah. Saya rasa di rumah juga pasti orang tua sudah menekankan berkaitan dengan sikap sopan santun. Atau di rumah orang tua tidak kasih tahu ini? Kalau kalian jawab tidak pernah kasih tahu, bahwa itu jawaban yang bohong, ya. Karena kita semua orang tua pasti pengennya anaknya itu tidak boleh seperti yang di luar sana itu yang notabene tidak pernah didik. Kalau kita semua di sini, saya rasa ketika kita melakukan suatu hal yang tidak baik, pasti orang tua memberikan arahan atau bimbingan. Kemudian yang kedua, iman dan takwa berkaitan dengan sopan santun. Iman dan takwa maksudnya apa ini? Iman dan takwa. Edo? Silakan, iman dan takwa. Oke, Elvin coba baca yang di dalam iman dan takwa itu.
berkata iman dan takwa. Iman dan takwa. Perilaku iman dan takwa dapat disederhanakan dalam bentuk dan sikap yang selalu ingat kepada Tuhan bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan. Oleh karena itu, harus percaya akan adanya Tuhan. Dengan demikian, kita harus taat terhadap perintah dan larangan Tuhan. Demikianlah cara sederhana memahami iman dan takwa. Iman dan takwa dapat mendatangkan batal jujur. Oke, baik. Elkin, dari poin yang kamu baca tadi itu mana yang paling menonjol atau berkaitan dengan etika sopan santun itu apa? Berkaitan yang mana? Berkaitan iman dan takwa. Iman dan takwa dapat mendatangkan batal jujur. Oke, iman dan takwa dapat mendatangkan batak jujur atau kejujuran, gitu ya. Kalau kita berbicara tentang iman, kita juga tidak terlepas dari yang namanya kejujuran. Oke, Rizky, coba baca di dalam. Perilaku iman dan takwa dapat disederhanakan dalam bentuk dan sikap yang selalu ingat kepada Tuhan bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan. Oleh karena itu, harus percaya akan adanya Tuhan. Dengan demikian, kita harus taat terhadap perintah dan larangan Tuhan. Demikianlah cara sederhana memahami iman dan takwa. Iman dan takwa dapat mendatangkan watak jujur. Sudah. Oke, baik, terima kasih Rizky. Di sini Rizky sudah paham ini berkaitan ini. Sudah lihat tadi Elkin sudah menjelaskan dia punya berkaitan dengan hal berdasar berkaitan dengan iman dan takwa ini. Menurut Rizky sendiri apa itu? Silakan Rizky. Selalu mengingatkan Tuhan, selalu mengingatkan Tuhan dalam bentuk apa saja, bentuk sikap atau apa saja berkaitan dengan iman dan takwa itu. Selalu ingat yang namanya Tuhan. Oke, baik, sudah bisa tangkap? Kemudian yang berikut patuh terhadap orang tua. Oke, di sini adik-adik semua pernah tidak melawan orang tua? Pernah. Oke, Ninda pernah tidak? Oke, Elkin pernah juga. Andok pernah ya? Oke, ini. Oke, dalam hal ini, Andok, menurut kamu sendiri, maksud dari patuh terhadap orang tua itu seperti apa? Ya, harus menaati apa yang diperintahkan oleh atau yang pernah dikasih tahu oleh orang tua. Mungkin? Ya. Oke, menghargai kedua orang tua. Coba Ninda baca di depan dulu. Patuh terhadap orang tua. Orang tua adalah peran lahir di dunia ini. Tanpa kedua orang tua, kita tidak mungkin lahir dan berada di dunia ini. Oke, baik. Tanpa orang tua, kita tidak mungkin lahir di dunia ini. Tadi kalau jawabannya teman-teman atau adik semua bahwa kami sering melawan orang tua. Jadi kalimat yang sudah dibacakan oleh Ninda tadi itu, saya rasa supaya nanti teman-teman bisa berubah. Karena di sini kata kunci itu tanpa orang tua kita tidak ada di dunia ini. Tanpa kedua orang tua papa dengan mama. Kalau yang selama ini yang sering melawan orang tua ya pikir-pikir sudah dengar baik-baik apa yang sudah disampaikan oleh Ninda tadi itu. Tanpa mereka, tetap mereka berdua kita tidak mungkin berada di lingkungan sekolah ini. Atau tanpa orang tua kita tidak mungkin sampai dengan detik ini sampai tahap di sekolah menengah pertama. Itu semua adalah kerja kerasnya orang tua.
Jadi patutlah kita untuk menghargainya. Ninda, kalau selama ini sering melawan orang tua dan juga saya pernah dengar curhatnya Ninda segala macam berkaitan dengan orang tua. Jadi pikirkan ini baik-baik. Kalau ada persoalan dengan orang tua, komunikasikan dengan baik-baik. Ada masalah pribadi dengan bapak atau mama, panggil bapaknya atau mamanya. Mama saya mau ngomong atau bapak saya mau ngomong berkaitan dengan ini. Jangan nanti marah-marah. Kemudian nanti ambil keputusan, ada yang mungkin bunuh diri apa segala macam, kemudian ada yang sampai lari dari rumah cari suaminya. Tidak boleh seperti itu. Yang namanya orang tua itu adalah surganya kita sebagai anak. Itu yang dimaksud dengan patuh terhadap orang tua. Kemudian hormat kepada guru. Kalau di poin ini hormat kepada guru, saya rasa adik-adik semua sering lakukan ini dan mungkin setiap hari. Kalau saya perhatikan sekarang kita di sini makin bagus berkaitan dengan ini tadi. Hormat kepada guru. Ketika bertemu guru, selamat pagi Pak atau selamat pagi. Tidak ada yang masa bodoh atau cuek ketika ketemu Bapak Ibu. Dari ini saya rasa kita sudah paham semua berkaitan dengan hormat kepada guru. Bisa dong? Oke, kemudian menghormati saudara yang lebih tua. Ini ada kakak tidak? Pernah menghargai kakak tidak? Pernah tidak pernah atau tidak pernah menghargai kakaknya? Pernah. Oke. Afka ada kakak tidak? Ada. Jerry? Ada. Elkin? Ada. Dan saya rasa kita semua di sini semuanya punya kakak. Atau kalau poin ini menghormati saudara yang lebih tua atau yang notabene kakak kita atau yang di atas umurnya kita, itu kita diwajibkan untuk menghargainya. Contohnya kakaknya Ninda beritahu, Ninda tolong sebentar bersihkan rumah atau bereskan rumah. Jangan nanti ketika kakaknya belum selesai omong, Ninda langsung jawab, saya malas kakak, atau saya mau keluar, saya mau jalan-jalan. Itu tidak boleh sebenarnya. Tunggu dia selesai omong, dulu baru kita menjawab. Kalau kita potong dia secara langsung ketika dia berbicara, otomatis dengan sendirinya kita tidak menghargainya. Sudah? Saya tangkap ini? Sudah. Oke, kemudian yang berikut, menghormati para pemimpin. Dalam konteks ini pemimpin ini yang dimaksud apa? Rizky. Ya? Presiden, apalagi? Ya? Kalau kita berbicara di lingkungan kita sekarang berkaitan dengan pemimpinnya apa? Ya? Dari kepala sekolah. Di sini mungkin ada yang tidak menghargai kepala sekolah. Ya? Saya rasa pasti kita yang namanya pimpinan pasti kita menghargai. Apalagi dia sebagai pimpinan. Kemudian kalau di sekitaran rumah itu berarti kalau pemimpinnya itu adalah contohnya RT atau RW. Dan karena RT kita tidak menghargai. Karena dia adalah pemimpinnya di situ. Rukun tetangga, kemudian rukun itu kita wajib untuk menghargai. Jangan karena nanti RT-nya itu tidak mempunyai pangkat yang lebih besar, kita tidak menghargai. Kita diwajibkan untuk menghargai. Itu berkaitan dengan menghormati para pemimpin. Kemudian yang berikut, yang terakhir, menghormati sesama. Oke, di antara adik-adik semua yang di kelas ini, mungkin ada teman-teman yang tidak saling menghargai atau tidak saling menghormati. Antara Jerry dengan Afka, mungkin antara Ninda dengan Elkin, mungkin ada tidak kejadian seperti itu? Ada tidak? Atau Aldo dengan si Ninda, ketika Ninda lagi duduk, Edo datang ganggu atau datang pukul. Itu namanya sikap saling tidak menghargai. Jangan itu. Kalau di sini masih ada teman-teman yang seperti itu, saya minta untuk beberapanya tidak boleh melakukannya kembali. Apalagi kebanyakan kita di sini mungkin karena saking akrabnya, lupa supaya namanya sikap saling menghargai. Karena apa? Karena mungkin kita terlalu menganggap dia itu teman akrab saya.
tetapi yang kita lakukan itu adalah melanggar apa yang berkaitan dengan etika atau sopan santun. Kalau kita berteman dengan orang lain, kita tahu contohnya cara bicara dengan teman kita. Mungkin walaupun menurut kita teman kita ini akrab, tetapi dalam konteks ini jangan lupa yang namanya sopan santun. Sudah bisa? Sudah. Oke, sudah bisa paham ini? Sudah? Mungkin sebelum kita diskusi berkaitan dengan materi yang kita bawakan pada kesempatan ini, mungkin ada yang mau bertanya dulu, atau mungkin ada yang mau memberikan masukan berkaitan dengan materi lain yang kita berikan pada kesempatan ini. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan pembagian kelompok untuk berdiskusi. Oke, saya minta teman-teman semua untuk duduk dalam bentuk kelompok. Oke, silakan. Oke, sudah? Oke, baik. Di sini saya sudah siapkan lembar kerja adik-adik semua. Tinggal nanti adik-adik baca ya. Kemudian nanti diskusi dengan teman kelompok. Sudah? Sudah ya? Oke, baik. Kalau sudah, saya minta kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya berkaitan dengan topik layanan yang kita berikan pada kesempatan ini. Silakan. 2 orang, kalau bisa 2 orang saja. Yang satunya tadi moderator. Silakan di depan sini. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pemateri. Saya persilakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk membersihkan waktu saya langsung saja membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan nomor 1. Rangkumlah materi mengenai sikap sopan santun dalam kehidupan menggunakan bahasamu sendiri. Jawab.
santun adalah perilaku yang sopan, menghargai dan memperhatikan etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Ini melibatkan kesadaran dan penghargaan terhadap nilai-nilai sosial, norma-norma budaya dan tata krama yang berlaku dalam suatu komunitas. Yang kedua, berikan contoh-contoh perilaku atau sikap tata krama sopan dan santun dalam kehidupan baik sekolah maupun masyarakat. Yang pertama, mengucapkan salam atau salam pembuka dengan sopan kepada orang yang ditemui. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak kasar dalam berbicara. Yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat sendiri. Yang keempat, menjaga sikap dan penampilan yang rapi dan bersih, termasuk berpakaian sesuai kesopanan dalam setiap kesempatan. Yang kelima, menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf dengan tulus ketika diperlukan. Yang keenam, menggunakan kata tolong dan maaf dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketujuh, menghormati privasi orang lain dan tidak mencampuri urusan pribadi tanpa izin. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, itu adalah hasil diskusi dari teman-teman kelompok 1 itu mereka punya jawaban berkaitan dengan hasil diskusinya dan menurut mereka sendiri. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan kepada teman-teman kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2, 2 orang saja untuk maju untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya persilakan. Terima kasih moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja menjelaskan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, rangkumlah materi mengenai sikap sopan santun dalam kehidupan menggunakan bahasamu sendiri. Jawabannya adalah, sopan santun adalah suatu sikap, tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan individu untuk menghormati dan menghargai orang lain di sekitarnya. Perilaku sopan santun adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari masyarakat itu. Pertanyaan yang kedua, berilah contoh-contoh perilaku atau sikap tata krama sopan santun dalam kehidupan baik sekolah maupun masyarakat. Jawabannya, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, kita sebaiknya mengucapkan salam dan menyapa dengan sopan. Misalnya, kita bisa mengucapkan selamat pagi kepada bapak atau ibu guru. Yang kedua, ketika minta sesuatu kepada orang lain, kita sebaiknya menggunakan kata tolong. Misalnya, kita bisa mengatakan tolong ambilkan buku itu di atas meja. Yang ketiga, ketika kita melakukan kesalahan, kita sebaiknya meminta maaf dengan sopan. Misalnya, kita bisa mengatakan, maaf, saya tidak sengaja menabrak Anda. Oke, baik. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Itu adalah hasil dari diskusi dari teman-teman kelompok 2 dan menurut pendapat mereka sendiri ya berkaitan dengan rangkuman berkaitan dengan sikap sopan santun. Kemudian kesempatan yang berikut saya kasih waktu untuk adik-adik kelompok 3 perwakilan 2 orang untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjawab pertanyaan berikut. Kepada pemateri saya persilakan. Terima kasih moderator telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya.
untuk membersihkan waktu setengah sejam membacakan isi diskusi. Pertanyaan nomor 1. Rangkumlah materi mengenai sikap sopan santun dalam kehidupan menggunakan bahasa Muslim. Jawaban: sikap sopan santun menunjukkan perilaku yang menghormati orang lain, seperti menggunakan kata-kata yang sopan, mendengar perhatian, dan menghargai pandangan dan pendapat orang lain. Ini juga disebut menggunakan bahasa tubuh yang sesuai dengan mengakhiri sikap atau gerakan yang mengganggu atau menghina orang lain. Pertanyaan nomor 2. Berilah contoh-contoh perilaku atau sikap tata krama sopan santun dalam kehidupan baik sekolah maupun masyarakat. Jawaban seperti yang pertama: tidak membantah orang tua ketika berbeda pendapat dan meminta untuk berdiskusi. Yang kedua, tidak membentak orang tua. Yang ketiga, tidak membentak kakak atau orang lain yang lebih tua di rumah. Yang ketiga, diam ketika diberikan nasihat oleh orang tua. Yang keempat, tidak memancing pertengkaran dengan kakak adik di rumah. Teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kita semua dari teman-teman kelompok 1 sampai di kelompok 3 yang sudah menyampaikan pendapatnya atau menggunakan bahasamu sendiri berkaitan dengan rangkuman terkait sikap sopan santun. Kemudian contoh perilaku sopan santun. Dan jawaban ini tadi itu adalah menurut ide kalian masing-masing kelompok untuk menyampaikan atau menjawab apa yang saya sudah siapkan berkaitan dengan lembar kerja peserta didik. Dan terima kasih jawabannya, dan saya yakin itu adalah ide atau pendapatmu sendiri. Oke, baik. Sampai di sini sudah bisa paham berkaitan dengan ini? Sudah bisa tangkap? Sudah bisa praktekkan ini? Sudah? Oke, baik. Harapan saya untuk adik-adik semua, ini menjadi poin penting atau layanan penting untuk kita perlu diskusikan bersama. Dan nanti setelah ini, ketika adik-adik semua sudah mendengarkan layanan yang saya sudah berikan pada hari ini, setelah ini tugas kalian adalah mempraktikkan kembali apa yang kita sudah pelajari. Contohnya salah satu tadi berkaitan dengan salam atau kemudian sapa. Itu nanti saya perhatikan harus berikan contoh yang di depan pagar nanti itu atau di depan gerbang sekolah. Ketika nanti saya piket, saya perhatikan Elkin kasih salam kepada orang lain tidak. Ya, oke, baik. Itu harapan saya semua kepada kalian semua. Jadi tinggal nanti mempraktiknya kembali. Sepakat? Oke, baik. Terima kasih. Kalau tidak ada yang mau bertanya, intinya terakhir yang saya mau sampaikan, kalau kita sudah mendengarkan apa yang kita sudah pelajari hari ini, penting yang namanya kita praktikkan kembali berkaitan dengan contohnya layanan berkaitan dengan sopan santun. Sepakat ya? Andok sepakat? Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Tapi sebelum kita keluar dari ruangan ini, saya minta kembali untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Dalam Bapa Putra Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah melindungi kami dalam mata pelajaran pertama ini. Ya kami ingin istirahat. Semoga Engkau lindungilah kami di saat kami istirahat. Nama Tuhan puji, Yesus dan segala masa. Oke, baik.